bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa memilih memakai kami melalui bimbingan Roh Kudus untuk memberitakan firman Tuhan dengan melalui metode yang sangat sederhana ini. Karena itu ya Roh Kudus, bimbing dan pakailah hamba-Mu, dan bimbing dan pakailah umat yang mendengarkan untuk melakukan firman Tuhan yang penuh dengan kekekalan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 16 ayat 1 sampai ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai pada tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut itu. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengarkan malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal ini wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu adalah pembalas orang yang baik dan yang benar, dan membalas orang yang jahat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, melakukan kejahatan. Allah itu adil dan benar. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi, karena mereka telah menumpahkan darah orang yang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Allah Bapa di sorga melihat para penjahat yang sudah menyiksa, mematikan orang benar, para nabi, sehingga Allah memberi mereka minum air darah di dalam kehidupannya sebagai kilas balik apa yang mereka lakukan. Karena itulah diungkap rahasia melalui Yohanes di Pulau Patmos. Dikatakan tadi bahwasanya ke-7 malaikat itu, walaupun di sini hanya beberapa diperlihatkan oleh firman Tuhan, mau menumpahkan cawan murka Allah. Karena Allah murka terhadap orang-orang penjahat kepada orang-orang yang benar, yang melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Allah ataupun apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, murka Allah dilakukan oleh malaikat yang pertama menumpahkan cawan ke bumi, sehingga timbullah bisul yang jahat yang menimpa orang-orang jahat. Orang-orang yang nakal menghadapi bisul yang ganas itu, mematikan mereka, karena mereka juga menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Malaikat Tuhan menjadi alat Allah, menampakkan murkanya, menumpahkan cawan yang pertama yang berakibat hadirnya bisul yang mengancam itu. Jangan-jangan penderitaan yang ada di tengah-tengah dunia ini merupakan kilas balik marahnya Allah terhadap para penjahat, orang-orang yang tidak melakukan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Cawan kedua tumpahkan oleh malaikat kedua
ke dalam laut. Laut itu menjadi darah. Matilah segala binatang yang ada di dalam laut itu. Kita mengetahui sumber kehidupan umat manusia adalah air, termasuk dari laut. Dan semua makhluk yang ada di laut adalah membantu proses kehidupan umat manusia. Tapi Allah melalui malaikatnya yang kedua telah memusnahkan semua yang hidup di tengah-tengah laut. Itu artinya bahwa Allah membatasi hidup manusia, khusus yang jahat, kepada orang-orang yang baik, orang-orangnya yang dipilih oleh Allah Bapa di surga. Malaikat ketiga dikatakan oleh firman Tuhan menumpahkan cawannya atas sungai sehingga mata air menjadi berubah menjadi darah. Dan kedengaran dari Allah firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang adalah, yang ada sebelum dan sesudah dan yang sedang dan akan seterusnya, yang menghukum, menghadirkan keadaan itu. Kemana gerangan manusia akan pergi mencari bahagian bekal kehidupannya? Air, laut dan mata air telah menjadi berubah, dibuat oleh Allah. Demikian ngerinya ancaman Allah terhadap umat manusia yang tidak mau setia kepada Allah. Dan yang terakhir firman Tuhan yang kedengaran dari bait Allah adalah suara yang kedengaran dari bait Allah mengakui bahwa Tuhan yang benar dan Tuhan adalah yang adil, dan Dialah segala-galanya, dan untuk Dialah segala-galanya, dan untuk kemuliaannya lah segala-galanya. Saudaraku yang kekasih, mumpung ada waktu bagi kita yang tersisa, mari bertobat, mengubah cara berpikir, cara hidup, mengimani Allah Bapa di surga secara mutlak melalui Yesus Kristus dalam hidup kita ini. Kita tinggalkan yang lewat-lewat yang tidak berkenan kepada Allah. Mari menyongsong yang benar dan yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ini mengobarkan yang baik yang berkenan kepada Allah, menjadi gambaran hidup orang-orang percaya. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, seperti saya dan seperti kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di sorga atas gambaran firman Tuhan yang memperlihatkan kecaman yang dahsyat bagi orang yang begitu kejam berbuat kepada pilihan Allah Bapa di sorga, orang-orang yang baik. Ternyata Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang pembalas, Allah yang adil, Allah yang benar. Biarkanlah kami lewat bimbingan Roh Kudus-Mu melakukan yang benar, agar kami memperoleh sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.